kita rekam ya supaya nanti ada bukti ya pembelajaran daripada kuliah hari ini yang tentunya ini untuk kepentingan kita bersama. Baik anak-anak sekalian, mungkin sebagai awal ya, kalau kelihatan misalnya bahasanya agak sedikit beda ya, bukan orang sini ya, orang luar sini. Nah ini orang mana nih Ustadz nih? Nama saya panggil aja Ustadz Andri ya. Andri, nah, kalau lengkapnya Andri Nirwana ya. Kuliah terakhir yaitu S3 Jamiah Omdurman Islamiyah di negara Sudan. Ulang 2013 selesai kuliah ya, mengabdi lama di Aceh. Kemudian 2020 itu bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, dari 2013 ya, umur saya 25 tahun ya, sebelum saya berangkat ke Sudan itu saya sudah jadi dosen ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk bidang dosen ini sudah lama saya geluti ya. Jadi digabung dengan Universitas Surakarta ini hanya sebagai kelanjutan profesi yang sudah ada di Aceh ya. Asli saya Aceh, status berkeluarga, anaknya sudah 3. Tinggal di mana Pak Ustadz? Tinggalnya di Kartasura ya. Di kalau memang yang dekat-dekat keraton Kartasura, nah itu daerah itulah saya tinggal. Dekat pasar Kartasura, ada daerah itulah saya tinggal. Nah, jadi apa namanya? Itu mungkin sekilas dari saya. Baik, sebelum saya mulai, mungkin adakah yang mau bertanya tentang ini kita, tentang apa kontrak kuliah kita atau bagaimana? Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang apapun, misalnya kontrak kuliah hari ini, misalnya apa yang apa namanya akan ini kita sampaikan ya. Ada yang mau bertanya kira-kira? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada untuk penilaian kuliah ya, itu saya lebih apa namanya lebih senang kalau jenengan semuanya itu ikut aturan ya. Jadi semua kriteria atau standar poin yang disediakan itu semuanya itu diikuti ya. Misalnya untuk perkuliahan itu nanti ada kehadiran ya. Kehadiran itu tolong serius, jangan ada yang sampai tidak serius ya. Kehadiran serius, kalau misalnya memang ada halangan ya itu disampaikan kepada BJ kelasnya masing-masing. Nah kemudian soal penilaian misalnya PS atau UAS ya, itu hendaklah diikuti ya. Jangan nanti tidak diikuti nanti akan apa namanya menyusahkan diri sendiri ya. Kehadiran UTS UAS dan kemudian kalau nanti tentunya mungkin setelah ini setelah apa namanya UTS ujian tengah semester ya. Setelah midterm itu nanti kepada teman-teman semuanya ya, para mahasiswa nanti akan membuat grup-grup kecil diskusi ya untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya itu kepada teman-teman semuanya ya. Jadi nanti ada grup-grup small group discussion ya. Nanti grup-grup ini akan menampilkan apa namanya yang disususkan itu kepada teman-teman ya terkait dengan apa yang kita belajar hari ini ya, yaitu Islam dan iptek. Nah, baik itu mungkin yang gambaran kuliah ya. Nanti setelah ujian tengah semester ada nanti kalau bisa grupnya boleh nanti setelah kuliah ini kita akan untuk dibuat ya grupnya itu grup-grup semua discussion itu ya grup-grup diskusi. Nanti mereka mendiskusikan satu isu misalnya satu masalah ya, kemudian nanti mereka akan paparkan kepada teman-teman yang lain ya. Nah, itu apa namanya gunanya adalah untuk mengukur adakah pengetahuan
pengetahuan, pemahaman terhadap wawasan keislamannya itu mumpuni untuk menjadi seorang sarjana, ya. Tentunya juga untuk menjadi nantinya adalah alumni daripada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik anak-anak sekalian, kiranya yang saya sampaikan pada mukadimah atau pembukaan ini dipahami ya. Kita anggap sudah dipahami. Kalau nanti tidak dipahami, monggo silahkan ditanyakan ya. Nomor saya ada 2 itu ya. Jadi monggo ditanyakan yang di nomor Indosat atau yang di nomor Telkomsel, ya silahkan, tidak ada masalah. Nah baik, hari ini kita akan membahas tentang bab yang pertama, yaitu akal dan wahyu ya. Akal dan wahyu. Nah, kalau bicara soal akal, ya ini kan kita biasa, artinya sudah tahu ya, makhluk yang berakal. Siapakah dia? Manusia. Berakal artinya itu mampu memikirkan atau mampu mencari solusi, ya, mampu untuk memecahkan sebuah masalah. Itu makhluk yang berakal. Kenapa dia bisa mampu? Dia punya kompetensi untuk memecahkan sebuah masalah. Kenapa bisa mampu untuk memecahkan masalah? Karena akalnya itu sering dilatih, sering dipakai, sering digunakan. Nah, dalam hal orang educated person ya, atau orang yang berpendidikan, itu dengan diberikan masalah-masalah dalam setiap perkuliahan, itu akalnya itu akan terbentuk sebuah format yang mampu untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, baik di bidang sosial, ya, baik ataupun di bidang keilmuan akademiknya misalnya. Jadi akal itu, ya, ataupun otak, ya, alatnya itu otak, nah, itu dipergunakan, sering dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah, maka otaknya itu akan terlatih. Nah, itulah berbeda orang yang mempunyai ataupun merasakan ataupun menjalani pengalaman berpendidikan dengan orang non-educated person, itu berbeda sekali. Jadi kalau misalnya orang terdidik, itu biasa akalnya itu sudah terstruktur, ya, sistematis. Berpikirnya itu runtut, ya. A setelah A apa, B setelah B, C, itu begitu. Ya. Jadi kalau misalnya dalam prakteknya terkadang memang akal itu mempunyai kelebihannya, yaitu bisa berimprovisasi, ya. Artinya kadang-kadang terlompat, ya, daripada A bisa lompat ke C dulu, nanti balik ke B. Nah, itu juga pengalaman, ya, tergantung daripada pengalaman dalam menggunakan akal itu. Nah, sama halnya ketika akal itu memahami sebuah hidayah, ya, atau wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akal itu dapat memahami wahyu misalnya? Jadi akal dipergunakan untuk mengejar atau mendapatkan sebuah hidayah. Apakah mampu akal mencerna terhadap itu? Sedangkan hidayah itu letaknya adalah di hati masing-masing. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti ini, ya, memang akal itu sangat berperan penting, ya, dalam mengejar yang namanya hidayah. Nah, jadi kalau misalnya kita istilahkan akal itu sebuah alat, ya, wahyu itu dia informasi daripada Allah Subhanahu wa taala tentang adanya yang menguasai atau maha menguasai apapun yang ada daripada ciptaannya. Jadi akal itu ada di manusia, wahyu itu adalah informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui para malaikat kepada para nabi untuk menyampaikannya itu kepada umat manusia. Nah, jadi adakah misalnya kalau kita tanyakan akal itu mampu tidak untuk
menemukan Allah Subhanahu wa taala atau menemukan Tuhan. Apakah akal itu mampu untuk mengejar atau mendeteksi keberadaan Tuhan tanpa wahyu misalnya? Adakah akal itu mampu untuk mengejar atau mendeteksi Tuhan tanpa informasi wahyu? Hal ini kan pernah kalau mungkin baca sejarah Islam ya tentang bagaimana cerita Nabi Ibrahim ya ketika masih kecil bertanya-tanya ya, dengan akalnya ya, kalau dalam ilmu komunikasi itu komunikasi interpersonal ya, berbicara dengan dirinya sendiri tentang yang maha menguasai. Ketika dia lihat misalnya pada malam itu bintang nampak bercahaya ya jauh, lalu timbul pertanyaan daripada Nabi Musa alaihissalam, apakah ini adalah Tuhan? Apakah ini Tuhan saya? Lalu paginya bintang itu pun hilang. Oh, kalau Tuhan dia tidak hilang. Itu usaha kinerja daripada akal melihat sesuatu yang zahir ya, yang bisa dicerna oleh panca indera yaitu mata misalnya. Nah kemudian setelah melihat bintang ya, kemudian lanjut dia melihat bulan yang lebih besar daripada bintang. Ya. Jadi melihat bulan juga demikian, timbul pertanyaan, adakah ini Tuhan yang lebih besar daripada bintang ya. Lalu saat pagi bintang pun hilang, datang matahari saat paginya, apakah ini Tuhan ya. Timbul. Jadi ketika malam Tuhan pun hilang. Jadi hasil pengalaman daripada pribadi melihat fenomena-fenomena alam itu memberi semacam sebuah pertanyaan besar, sebenarnya Tuhan itu bagaimana? Nah beruntunglah kita orang Islam, ataupun bukti sayangnya Allah ya, kepada umat dunia ini, diutusnya para nabi untuk membimbing umat. Nah, dengan cara apa? Memberikan wahyu kepada para nabi untuk membimbing umatnya. Ini terkadang seorang pemikir itu tidak akan menemukan sebuah informasi tentang Tuhan itu sendiri. Tidak mampu seorang pemikir, dia hanya sampai pada potensi pemikiran bahwasanya semua ini ada yang atur. Misalnya coba kita perhatikan akal kita ketika melihat matahari ya. Matahari terbit, tenggelam itu sesuai dengan ukuran waktu. Adakah matahari itu terlambat? Tidak pernah terlambat matahari. Selalu keluar, selalu terbit dan tenggelam itu pada waktu yang sudah ditentukan. Pertanyaan besar bagi sebuah akal, siapakah yang mengatur itu? Ya. Siapakah yang mengatur itu? Kenapa bisa matahari itu bisa berputar ya? Bisa berputar ataupun berjalan itu sesuai dengan waktunya. Nanti zuhur misalnya, saya perhatikan zuhur itu. Waktu zuhur dengan posisi matahari itu tetap. Siapa yang menggerakkan itu? Nah itu pertanyaan besar bagi orang yang mengadakan pemikiran. Kesimpulannya yaitu semuanya pasti ada yang mengatur. Itu kekuatan akal sampai di taraf itu. Nah beda halnya dengan Allah ya, mengirimkan wahyunya kepada malaikat melalui malaikat ya kepada para nabi ya, menyampaikan ya bahwasanya
tentang fenomena-fenomena alam ini, tentang ciptaan alam ini, ya, tentang rahasia-rahasia yang ada di alam ini disampaikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwasanya Allah sebagai pencipta, Allah menginformasikan ciptaannya kepada kita, Allah lah yang mencipta itu semuanya. Disampaikan kepada para nabi, ya. Nabi menyampaikan kepada umatnya. Tidak ada seorang nabi pun yang menyimpan rahasia. Ya. Jadi wahyu bisa diberikan, tapi sembunyiin aja lah, nggak usah kasih tahu yang lain, nggak usah kasih tahu umat. Nggak ada yang begitu, ya. Jadi amanah tabligh, ya. Jadi semuanya beramanah mengemban tugas dan juga amanah untuk menyampaikan, ya, kepada umatnya. Nah, jadi anak-anak sekalian, jadi untuk mencerna itu, ya, Allah sayang di kita, wahyu diberikan yang melalui para nabi. Oh, jadi kenapa terjadi pelencengan atau pergeseran antara yang diajarkan oleh nabi, ya, dengan yang terjadi pada umatnya. Nah, inilah permainan, yaitu musuh yang terbesar, ya, yaitu iblis, ya, dan kawan-kawannya. Dia mencoba bagaimana cara, ya, umat yang dibimbing oleh para nabi ini untuk bergeser, melenceng, sesat, tidak pada jalan yang lurus lagi sejak dahulu, sejak awal-awal, karena dia sudah berjanji, ya, kepada Allah, sebagaimana kau sesatkan aku, kata iblis, ya, la uwiyan lahum ajmain, aku akan, ya, membuat segalanya indah di mata umat Adam, atau cucu Adam, atau manusia ini. Mereka akan senantiasa menggoda kita dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Jadi tidak ada ruang sedikit pun, ya, untuk kita. Nah, siapa yang menang di antara itu? Illa ibadukal muflisin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas beribadah. Beda, ya, ikhlas. Ikhlas itu tahapan yang paling tinggi dia. Nggak pakai akal, melakukan sesuatu dengan ikhlas, berbuat sesuatu tanpa ada pertimbangan akal. Kadang kalau ikhlas dibandingi akal, itu nanti akan menjadi ikhlasnya itu kurang, ya. Nah, jadi itu ya tugasnya daripada iblis, ya, menggoda supaya wahyu yang diberikan ini melenceng. Nah, makanya di dalam surat Al-Fatihah kan sering kita baca, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Tafsir pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat, ya. Nanti ada tafsir ayat lain nanti menjelaskan siapakah orang yang beri nikmat itu. Nah, yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh, ya. Nah, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang murkai, yang engkau murkai, ya. Maghdub, bukan orang yang engkau murkai. Dalam tafsir dikatakan orang yang engkau murkai atau ghairil maghdub itu adalah kelompok Yahudi, ya. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok Yahudi, waladhdallin, ya. Dan juga bukan orang yang sesat. Orang yang sesat itu dalam tafsir disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu orang Nasrani. Nasrani sesat, Yahudi maghdub. Nah, kenapa bisa dikatakan maghdub Yahudi? Karena Yahudi itu sampai pernah meminta negosiasi kepada Nabi Musa untuk melihat Tuhan, melihat Allah. Pernah sampai sebegitunya, ya. Jadi ketika Allah ingin berkehendak untuk menunjukkan dirinya, pas ketika gunung itu terpecah dan mereka pingsan semuanya. Nah, itu Yahudi ini
apa ya bahasanya kalau kita bilang suka mengolok-olok ya, suka mengolok-olok ya, suka mengapa namanya tidak serius ya. Itu apa namanya kepada Tuhan sendiri demikian. Perintah Nabi Musa untuk masuk ke negeri yang dijanjikan untuk mereka yaitu Palestina. Dia bilang apa? Kami tidak mau masuk ke negeri itu karena negeri itu sedang dikuasai oleh orang tentara yang paling kuat. Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka gunakan akalnya ya. Gunakan akalnya untuk menolak perintah itu bahwasanya dengan kepala mereka itu melihat memikirkan bahwasanya di sana itu ada tentara lebih kuat dari mereka. Nah, itu dengan akal. Maka sesuatu ketika akal perintah wahyu, perintah wahyu, tapi akal itu kadang-kadang ada kelemahannya. Makanya bingung kita di sini. Kalau kita gunakan akal itu pasti kita tidak akan ini ya, tidak akan apa namanya, tidak akan selamat. Ya. Tapi kalau kita gunakan perintah wahyu itu akan selamat. Baik wahyu yang bersumber daripada ini ya, daripada Al-Quran tentunya ya, dan juga informasi-informasi yaitu yang bersumber daripada hadis. Coba perhatikan itu perintah kebaikan. Misalnya begini ya, kalau ingin hidup baik, wah apa namanya jaga apa perbaikilah kualitas salatmu, maka hidupmu akan baik. Dan itu terbukti secara akal kan kadang-kadang akal nggak mampu mencerna itu, tapi itu terjadi dalam kehidupan sosial ya. Orang yang memperbaiki kualitas salat, kehidupannya itu lebih baik, semua rencananya itu akan tercapai. Ya. Nah itu dia kekuatan daripada apa namanya informasi agama ya atau wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat kepada para nabi. Nah, baik ini berikutnya ini ya. Setelah tadi kita sampaikan gambaran atau penjelasan tentang akal dan wahyu ya. Jadi sudah paham akal di mana tempatnya ini, kepala ini, akal otak ini. Otak ini dibagi-bagi juga jadi ada otak depan, ada otak belakang, otak kiri, otak kanan, otak depan dopamin ya, lebih kepada hal-hal yang menyenangkan ya. Otak kiri sifatnya sistematis ya, otak kanan sifatnya dia kesenangan ya. Nah, jadi apa namanya otak ini juga terbagi-bagi. Nah, semakin kuat memori seseorang dalam menghafal Al-Quran misalnya, sering dilatih otaknya itu, maka pembuluh-pembuluh di otak ini akan membesar. Ya. Karena otak kiri dan otak kanan itu akan terkonek cepat. Makanya orang hafal Quran itu otaknya itu lebih besar. Kenapa sering dipakai ya pembuluh-pembuluh yang ada pada otaknya itu niru-niru ya ataupun saraf-saraf yang ada pada otak-otaknya itu akan membesar, dia akan menyambung nah, kekuatan sangat besar. Makanya otak itu dibiasakan untuk capek ya untuk memikirkan hal-hal ataupun mengingat sesuatu yang baik. Nah, wahyu ya informasi ya daripada Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat ataupun bisa katakan satu malaikat yang menyampaikan wahyu yaitu malaikat Jibril ya kepada para nabi yang ada di dunia. Soalan sesat atau sesat umat, nah itu permasalahan lain ya akibat godaan daripada iblis ya, dan sekutunya. Nah kemudian setelah ada akal, ada wahyu, nah, bagaimana cara menjemput hidayah? Ini hidayah Allah kepada makhluk ya menurut Muhammad Abduh dan Al-Marawi. Ini ada dua tokoh ya, tokoh pembaharu Muhammad Abduh dan Tafsir Al-Manar. Ya. Dikatakan di sini adalah bagaimana cara memperoleh hidayah. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Yang pertama sebutkan di situ adalah hidayah itu dapat wijdan ya. Hidayah daripada wijdan itu hidayah yang didapat ya. Hidayah apa namanya insting ya atau naluri ya.
Jadi bisa berarti misalnya hidayah yang didapat ini adalah memang potensi ya, yang yang ada pada diri manusia itu. Jadi seperti misalnya perasaan lapar misalnya. Adakah rasa lapar itu dibuat? Nah, itu tidak ya, memang sudah satu paket itu manusia ya, pasti akan ada rasa lapar ya. Kemudian rasa sedih misalnya. Adakah rasa sedih itu rasa sedih itu tidak ada pada manusia? Tidak, memang sudah ada satu paket ya. Maka diekspresikan nanti dengan mengeluarkan air mata ya. Air mata kesedihan ya, untuk meredakan daripada kesedihan tersebut. Nah, itu memang apa yang saya sampaikan itu satu paket ya. Itu masalah kesedihan. Adakah binatang punya rasa sedih? Binatang juga punya rasa sedih ya. Tapi kita tidak bisa memahami dia rasa sedihnya bagaimana. Nah, kalau para mahasiswa misalnya melihat video-video sekarang kan banyak itu ya, video apa misalnya binatang yang di kepalanya itu masuk ulat yang menghisap darah itu ya, sudah dalam itu. Tapi ketika dia itu mengeluarkan air mata ya, kita nggak tahu kenapa, ternyata waktu diperiksa ya ada ulat semacam lintah dia menghisap darah dia, sudah besar itu ada yang angkat. Karena diangkat itu lalu dia senang. Saya masuk misalnya kayu ya dalam hidungnya itu sampai berapa senti masuknya, ketika diangkat itu dia senang. Nah itu adalah tugas manusia ya. Kita melihat hal-hal yang demikian itu hendaknya peduli ya terhadap kondisi. Sama halnya seperti perasaan melalui ketuhanan ya. Itu akan didapat oleh setiap manusia ya, apalagi dalam sebuah ayat dikatakan ya, ketika sudah ditiupkan ruh ya, tanya sama Allah, siapa saya adalah siapa saya, kata Allah ya, yang dijamin itu, yang di ruh itu bukan, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Tuhanku. Sudah ada ikrar seperti itu di awal ketika ditiupkan ruh ke dalam perut ibu ya, ada berapa 40 kali fase 4 ya, ditiupkan ruh, kemudian ditanya sama Allah, siapa saya, engkau adalah Tuhanku. Itu ikrarnya ruh kita masuk ke dalam tubuh sudah nurul, dan itu bergerak lahir ke dunia, lupa ya, lupa sama Tuhan. Jadi ketika berpisah antara ruh dengan jasad, maka dia akan kembali lagi untuk mengingat Tuhannya. Nah, di sini bagaimana yang kita bilang? Kadang itulah ya, para mahasiswa sekalian. Kadang ketika roh terperangkap dalam jasad, dalam jasmani kita ini, itu tidak lupa akan Tuhan, lupa akan taat dalam ibadah. Tapi ketika roh itu berpisah dengan raga kita, dengan jasmani kita, itu akan langsung ingatnya ke sana. Padahal di alam awal, di alam alam rahim, alam janin itu sudah ada ikrar bahwasanya kita mengakui siapapun dia, orang Islam, orang Muslim, semuanya sudah punya ikrar seperti itu. Ya, ketika lahir di dunia, kalau orang tua non Muslim ya sudah non Muslim dia. Padahal dalam ikrarnya itu sudah demikian. Nah, itu yang gimana tahu Pak Ustaz? Tahunya itu daripada informasi wahyu ya, yang ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua ini khawas ya. Khawas ini bisa kita kita artikan dengan indra ya, indra.
Indra itu ya seperti ini ya, indra melihat, indra mendengar, indra merasa ya. Itu bisakah dapat hidayah dengan indra? Bisa. Bisa. Indra mendengar juga bisa. Ketika orang hidup di lingkungan muslim, dia non muslim. Tapi tiap subuh itu azannya itu apa namanya bertalu-talu ya, azan itu menggema gitu. Jadi kebiasaan dia mendengar, melihat, mendengar ya, melihat yaitu orang muslimnya bergerak ke masjid. Nah itu dakwahnya itu. Kita nggak perlu ajak dia masuk Islam ya, anak-anak sekalian. Nggak perlu ajak dia masuk Islam. Tunjukin aja kita muslim bagaimana. Itu aja caranya tuh. Ya. Tunjukkan aja muslim Anda itu gimana. Ketika azan ada nggak Anda bergerak ke masjid? Itu aja tunjukkan itu aja. Nggak perlu kita ajak. Nah, itu dia lihat, dia perhatikan. Gitu aja. Makanya kadang masjid-masjid pun itu kalau azan itu kalau bisa azan yang seindah mungkin ya. Azan Allahu Akbar. Jadi yang apa yang syahdu lah ya. Yang indah gitu. Jadi orang pun dengar wah tersentuh ya. Nah, itu dakwahnya begitu dia. Ini kalau masjidnya azan kilat ya. Nah, itu nggak ada siarnya apapun ya. Nah, cara kasih hidayah orang kan begitu, kasih azan yang bagus. Jadi dia mendengar, indera dia mendengar, itu hidayah. Dan dia mendengar, terbiasa dia dengar. Kemudian dia lihat orang muslim itu subuh-subuh ya. Subuh-subuh sudah bersih, sudah mandi, sudah pakai kain sarung, sudah pergi masjid ya, salat. Wah, hebat orang muslim, disiplin. Ini orang sukses. Ya itu akan menjadi hidayah tuh begini ajaran Islam itu sehingga membuka hidayah masuklah Islam. Ada juga orang misalnya ketika timbul pertanyaan misalnya ya, orang-orang apa namanya orang non muslim itu. Insya Allah sama kita muslim semua nih ya. Ada non muslim sini? Halo? Halo, assalamualaikum. Ada non muslim sini? Muslim semua ya? Waalaikumsalam. Iya, muslim semua. Oke. Baik, kalau muslim semua saya akan menyampaikan perspektif muslimnya gitu ya. Nah, jadi begini ya. Ada misalnya orang non muslim itu mengakui membaca sebuah teks daripada kitab mereka, daripada buku kitab suci mereka mengatakan bahwasanya kalau kau ingin selamat maka ikutilah Yesus saja begitu. Jadi pendetanya atau para ulama mereka itu tidak memahami maksudnya itu bagaimana. Jadi seolah-olah dengan kata seperti itu adalah sebuah kata yang melegalkan bahwasanya Yesus itu menjadi Tuhan. Akan tetapi ketika mereka menggunakan akal mereka mencari misalnya ada nggak satu kalimat yang menunjukkan di dalam kitab Injil itu adalah Yesus itu adalah Tuhan, ada tidak? Secara zahir, secara mata kita lihat dan mereka melihat itu nggak akan ketemu satu ayat pun yang menyebutkan tentang bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu itu. Nah, bagi orang yang menggunakan akalnya, ya, mengkonfirmasi kepada Islam misalnya. Kenapa orang Islam menganggap Yesus, ya, atau itu istilah mereka, saya kira Nabi Isa, ya, menganggap Nabi Isa itu adalah Nabi. Ya betul, itu Nabi. Nah, sama seperti apa yang dikatakan oleh para Nabi sebelumnya. In kuntum tuhibbunallah, itu kata Nabi ya dalam ayat. In kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam ayat. Nah, kalau misalnya salah tafsir, ya, maka sesat umatnya, itulah dikatakan sesat begitu. Makanya kalau orang-orang yang maksudnya orang yang non muslim itu dia cendekiawan atau orang yang ilmuwan, itu insya Allah akan dapat hidayah.
melalui khawasnya sendiri. Ini ya, poin yang kedua. Khawasnya, indera dia sendiri, dia itu akan terjemput hidayah, ya. Akan terjemput hidayah karena khawasnya ini, ya, karena inderanya. Nah, pernah ada misalnya orang kerja di laundry, ya. Laundry itu menerima berbagai pakaian, baik daripada orang Islam ataupun non-Muslim. Lalu dia buat perbandingan misalnya. Celana dalam punya orang Islam itu jauh lebih bersih ketimbang orang non-Muslim. Itu kejadian di Aceh waktu dulu ya, masa-masa tsunami itu, recovery tsunami ya. Jadi buka laundry, jadi orang-orang bule itu ya, apa namanya, diantar pakaian-pakaiannya itu ke tempat itu. Kebetulan yang ininya kerjanya itu adalah orang non-Muslim juga. Lalu dibuat perbandingan lah, melihat celana dalam keduanya. Jadi celana dalam orang Islam ini lebih bersih pada celana dalam orang non-Muslim. Timbul hidayah ya. Kenapa? Ditanyakanlah kepada orang Muslim. Karena kami itu, bab pertama yang kita pelajari dalam fikih itu adalah taharah, kebersihan. Kalau tidak bersih berarti tidak suci. Kalau nggak suci, ya nggak diterima ibadahnya. Nah, sebagai orang yang menjaga kebersihan ataupun orang cleaning, ya, orang apa namanya, ya, laundry, terbuka hatinya masuk juga, masuk Islam. Itu khawas ini, panca indera. Makanya kita di sini mempengaruhi orang itu dengan itu. Nah, kemudian yang ketiga akal ya, akal. Nah, akal ini dipunyai oleh para cendekiawan. Ya, para cendekiawan ini mudah sekali karena mereka mengagung-agungkan akal mereka ketika melihat informasi daripada Allah SWT sejalan dengan akal mereka, maka masuk Islam. Mana contohnya Pak Ustaz? Misalnya, kalau misalnya pernah dengar nama Profesor Maurice Buccelli, Maurice Buckel mungkin namanya begitu ya. Dia apa ya, tahun 1900 itu pernah ada Fir'aun yang mengejar Nabi Musa itu keluar dari Laut Merah, itu keluar, bluk, muncul ke daratan dan namanya terbawa ke pinggiran. Bukan Fir'aun yang dalam piramid, bukan, tapi Fir'aun yang tenggelam masa pengejaran Musa. Keluarnya sekitaran tahun 1900 sekian lah, ya, nanti coba baca sejarahnya. Lalu ditemukan, nah dilihatlah ya, beribu tahun ya, berabad-abad itu Firaunnya ketika ditemukan keluar itu dari air itu tidak busuk. Tidak busuk. Nah, kenapa tidak busuk ini? Nah, itu orang cendekiawan begitu, orang ilmuwan begitu. Beliau daripada Perancis ya, kalau tidak salah saya. Tidak busuk, apa rahasianya? Apa rahasianya? Dia secara ilmuwan itu akhirnya minta pemerintah Mesir itu untuk membawa jasad Fir'aun itu ke negara Prancis. Bawalah jasad Fir'aun itu dengan pesawat ya, ke Prancis. Sampai di Prancis disambut oleh orang-orang Prancis, jasadnya itu disambut dengan euforia ya, senang-senang gitu ya. Sampai ke sana diteliti ya. Tidak ada strategi, dia simpulkan ini garam yang membuat tubuhnya itu awet. Tubuhnya itu adalah garam. Ternyata dikonfirmasi lah dengan orang Islam. Kenapa orang Islam ini tubuh Fir'aun itu tidak busuk ya? Tidak busuk. Lalu orang Islam kan dia punya informasi wahyu dari Allah SWT. Ya. Sampaikan Yunus ayat 92, sampaikan al-yauma nunajjika bibadanika takuna ayah liman khalfak. Hari ini kami selamatkan tubuhmu wahai Fir'aun untuk menjadi pelajaran, menjadi tanda bagi orang-orang setelah kamu. Itu ayatnya. Nunajjika, menyelamatkan. Allah hanya bilang menyelamatkan di situ. Lalu ketika membaca ayat itu, Maurice Buccelli langsung bergetar. Ini pasti firman Allah.
langsung dia memeluk Islam, mengganti nama Yahya Mauris Bucel. Ganti nama dengan seperti itu. Ini kalau untuk hidayah dengan akal, nah itu insya Allah tidak terlalu tidak terlalu sukar bagi orang-orang yang yang punya keilmuan ya, atau orang-orang yang terdidik, itu sangat mudah. Nah kemudian berikutnya setelah dengan akal ya, dengan berikutnya yang keempat yaitu agama atau wahyu. Nah ada orang kan yang lahir ya itu karena keluarganya Muslim ya, dia lahir Muslim, dia salat karena orang tuanya salat, dia salat, orang tuanya pergi haji, dia haji. Tapi kadang-kadang kalau dia tidak mempelajari, hanya melaksanakan rutinitas ya, maka itu tidak tidak berfaedah yang besar kepada orang tersebut ya. Misalnya hanya melaksanakan rutinitas saja seperti itu. Kita bandingkan orang salat yang betul dengan salat yang tidak betul ya. Salat yang betul dengan posisi yang lama ya, rukuknya agak lama, dikit kan ketarik itu saraf-saraf itu. Jadi penjempitan saraf belakang itu tidak akan terjadi itu kalau salatnya betul, itu tidak akan terjadi dia dengan durasi yang tertentu. Ini kadang-kadang tidak demikian praktiknya ya. Praktiknya itu kadang-kadang itu dia salatnya ya cepat-cepat begitu ya. Jadi tidak ada nilai sesudah salat bukan sehat tapi sakit. Nah, itu berbahaya juga. Nah, kalau sisanya ini untuk orang yang terlahir dalam kondisi keluarga Muslim ya, hendaknya walaupun itu ya hendaklah belajar lagi ya. Tidak hanya saya keluarga Muslim mendepankan itu, tidak. Kita harus belajar terus nih, karena kadang-kadang kita tidak tahu rahasia-rahasia yang ada ya pada itu. Makanya perlu belajar. Karena kalau sudah belajar, sudah kenal, sudah paham, maka itu lebih ini lebih bagus ya. Kemudian ini ma'unah dan taufik ya. Ini ada orang yang dahulu misalnya tidak baik ya, terakhir menjadi baik ya, ini dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia buat dosa terus ya, dosa saja. Hidup dalam kondisi berdosa terus. Terakhir bertobat, dia dapat hidayah Allah taala bertobat. Maka ketika tobatnya itu dapat ya, maka itu digunakanlah sebaik-baiknya. Temannya misalnya pada waktu sebuah kapal berlayar, teman satu kapal itu semuanya meninggal, dia yang selamat. Itu menjadi hidayah bagi dia ya. Saya harus banyak-banyak beramal. Atau pesawat bisa jatuh ya. Kalau pesawat kan jatuh pasti nggak ada yang selamat ya, pasti meninggal semuanya ya kalau pesawat jatuh itu kan, tapi dia selamat, sedangkan ratusan penumpang lain meninggal. Itu menjadi taufik ya, maunah pertolongan kepada Allah Taala untuk dia, dan dia semestinya untuk buat introspeksi ya, sadar diri untuk menyadari untuk memperbaiki diri. Nah ini penjelasan tadi yang saya sampaikan ya, akal, wahyu ya, kemudian taufik ya, pertolongan spontan dari Allah ya, sesuainya rencana baik manusia dan Tuhan Allah yang diberikan kepada orang yang telah benar-benar menjalankan petunjuk agamanya secara baik dan benar. Hidayah ini bukan akibat logis dari hidayah alamiah. Jadi orang Islam berbuat jahat, berbuat dosa, terakhir terima hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya hidayah taufik ya. Jadi wahyu, akal, indera, wujudan dan naluri ini ya, ini adalah proses-proses atau cara-cara seorang untuk mendapatkan hidayah. Nah, jadi ini penjelasannya akal ya, berasal dari bahasa Arab al-aqala yaqilu ya. Memiliki banyak arti lafaz musyarak. Musyarak itu lafaz yang banyak artinya ya. Fahimah, memahami, bahasa Arab tuh.
adraka mencapai mengetahui tadabbara ya, merenung tafakkara berpikir ya. Itu arti daripada akala yaqilu. Nah ini apa namanya, jadi kalau dibilang akal, akal itu bukan bahasa Indonesia ya. Akal itu diambil dari bahasa Arab. Akal, aklun, akli itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Nggak ada ya. Kalau bisa dipakai bahasa Arab ya, mungkin karena kita nggak ada istilah lain ya untuk menunjukkan akal itu. Jadi pakailah istilah bahasa Arab akal. Ya. Nah, kemudian kata akal dalam Al-Quran menunjukkan beberapa makna sebagai berikut. Kata akal diartikan memahami, mengerti, berpikir, merenungkan. Ya. Nah, ini kata akal ya dalam Al-Quran. Nah, kemudian istilah wahyu dalam Al-Quran. Nah, wahyu ya. Yang seperti kita sampaikan informasi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata wahyu itu tasrifnya itu ada fi'il madhi, auha, auhaina, auhaitu ya. Fi'il mudhari'nya yuhi, muhi, uhi, yuha ya. Maupun dalam bentuk masdarnya wahyun, wahyan dalam Al-Quran muncul sebanyak 78 kali yang masing-masing memiliki makna dan pengertian yang beragam. 78 tapi kata wahyu dan tasrif itu ada di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran bahasa wahyu atau kata wahyu itu tersebut ya sebanyak 78 kali. Nah kemudian ini apa ini? Berasal dari bahasa Arab al-wahyu. Nah, ini wahyu juga berasal daripada kata Arab ya. Nanti saya bagikan apa pengertian secara etimologinya ya, secara terminologinya. Nah, wahyu dalam firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda sabura. Itu istilah perkataan wahyu ya. Auhayna ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh dan seterusnya ya. Ini penggunaan kata wahyu. Nah kemudian wahyu dalam arti firman. Nah, ini masih etimologi bahasa ya. Wahyu dalam arti firman atau pemberitahuan. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Jadi Allah mewahyukan atau memerintahkan kepada Musa, alqi 'asaka ya Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa, fa idza hiya talqaf ya. Apa namanya? Ma ya'fikun. Ketika tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Jadi ketika perintah Allah lempar Musa, lempar terus, jangan pikir nih kalau kita lempar nanti mereka melawan gimana saya nggak usah dipikir tuh, yang penting perintah lempar. Kalau perintah Allah jangan takut ya. Kita kalau perintah Allah itu laksanakan aja, masalah dampaknya itu nggak usah dipikir, ya. Biar Allah yang atur. Nah, itu. Jadi kita disuruh ibadah saja, soal rezeki kita Allah yang atur. Pernah kita lihat pengalaman orang yang hidup ya, selamat semuanya, patuh perintah, selamat, selesai kehidupan, meninggal kembali kepada Allah SWT. Ya. Wahyu dalam arti insting, ya, ini arti-arti wahyu ya. Auhayna rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan kami mewahyukan kepada nakhl, kepada lebah, ya, anittakhidhi minal jibali buyutan. Jadi silahkan ambil rumah atau buat rumah itu di gunung-gunung. Pemina sejari rumah ya risun daripada pohon-pohon ya. Jadi Allah memberi insting kepada makhluk ini ya, memberi informasi pada makhluk lebah ini untuk membuat rumah mereka di bukit-bukit.
di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan tempat-tempat yang tinggi ya, dan di tempat yang dibuat manusia. Jadi di rumah-rumah manusia pun kadang-kadang mereka buat tuh rumah-rumah nggak dipenghuni lagi ya. Itu mereka lebah itu kadang-kadang membuat rumah di situ. Itu apa namanya, instingnya. Jadi kata-kata wahyu ini berarti instingnya. Nah, wahyu dalam arti pemberian ilmu dan hikmah. Nah, itu kata wahyu berarti pemberian ilmu. Zalika mimma auhayna ilaika rabbuka min hikmah wa taj'alu Allahi ilahan akhar wa tulqa fi jahannama maluman madhura. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dalam arti ilham ya. Al-hayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza haqqat 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Nah, kita perhatikan ini. Ini Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, memberikan informasi kepada ibu Nabi Musa. Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah ia ke sungai. Ini perintah anak-anak sekalian. Hanyutkanlah ia ke sungai. Kalau secara logika kita pikir, anak kecil, bayi dihanyutkan ke sungai itu, mati tidak? Pasti mati, tenggelam lah, ya. Atau nanti ada ikan itu, atau ada buaya lah, ya, yang makan itu. Tapi ini perintah Allah. Inikanlah dia dengan sebuah tempat itu ya yang terapung, taruh bayi Musa di situ, hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dihanyutkan. Nah, itu perintah, laksanakan. Allah akan pikirkan dampaknya. Lalu bagaimana sejarahnya? Ada keluarga Firaun ya yang mengambil, ada bayi ini, ada bayi, diambil, dipelihara sehingga besar. Dan terakhir apa? Janji Allah apa itu? Dan janganlah kamu khawatir dan bersedih hati. Wala takhafi wala tahzani. Inna raduhu ilaiki. Nah, jangan sedih, jangan susah, jangan khawatir. Kami akan kembalikan dia kepadamu. Dan kami akan menjadikan dia, kata Allah, menjadi seorang rasul. Itu janji Allah, anak-anak sekalian. Jadi terakhirnya Nabi Musa menjadi rasul. Itu dari awal sudah dikonsep sama Allah. Dia orang yang patuh ya, patuh perintah Allah. Dihanyutkan ya. Terakhir ketika disusui sejarah tuh, disusui sama orang-orang, tidak ada yang cocok. Ketika ibu Nabi Musa menyusui langsung cocok ya. Itu karena anaknya sendiri. Nah, itu dia rahasia yang Allah sebutkan. Nah, ini kita sebagai kesimpulan di kesempatan ini ya, anak sekalian, kalau misalnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang berisi perintah, itu jangan sekali-kali kita ragu atau menggunakan akal di dalamnya. Jangan. Tapi laksanakanlah perintah yang disampaikan oleh wahyu itu ya. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, waktu zakat, menaikkan zakat, misalnya zakat mal, ya, zakat fitrah, dan seterusnya, zakat sedekah, dan sebagainya. Maka dampaknya itu nggak usah kita pikir, serahkan sama Allah. Kalau perintah wahyu, serahkan sama Allah. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Nah sekalian, inilah kesimpulan ya kuliah pertama kita antara akal dan wahyu. Jadi keseimbangan akal dan wahyu, bagaimana akal mencerna daripada wahyu, akal mencerna alam ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akal dalam memahami fenomena yang ada di alam ini tentunya. Nah, baik anak-anak sekalian, mungkin